Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah waspadalah akan sakit medis ini yang akan menimpamu di hari mendatang ya. Jadi saya disclaimer dulu ya, jangan sampai wah Kak Ica saya sudah divonis sakit ini sama Kak Ica ya, saya terima-terima aja deh. No ya. Saya memberitahukan kamu bahwa ke depan kamu akan sakit ini ya. Jadi kamu sudah bisa menjaga diri, terus pola makan sehat dan berolahraga supaya penyakit itu jangan terjadi ya. Jadi di mana ya itu dari kamu dulu, mau hidup sehat atau tidak. Ya, yang pastinya ini adalah penyakit-penyakit medis ya, bukan non medis ya. Kalau non medis silahkan ke WA saya ya. Ini penyakit medis yang akan datang menghampirimu di hari esok. Jadi kira-kira penyakit apa aja yang harus kamu waspadai, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf, saya punya suara masih agak serak ya, tapi saya sudah maksimal. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan mungkin kalau kondisinya suara saya pelan, ini sudah paling tinggi ya, saya sudah maksimal. Mungkin kalian pakai headset ya, ataupun mungkin volumenya dikasih tinggi aja, ditambah volumenya ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, 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 Taurus. Kita lihat sakit medis apa yang akan menyerang kamu di hari esok ya. Jadi sedia payung sebelum hujan, jangan sudah sakit baru waduh saya lupa ternyata Kak Ica pernah memberikan wejangan ya, tapi saya ya tidak mendengarkan ya, ataupun mungkin kondisinya pasrah-pasrah. No, di sini bukan pasrah-pasrah ya. Ya itu terserah dari kamu juga. Kalau kamu pasrah ya penyakit itu akan datang. Tetapi kalau kamu mencegahnya, berusaha untuk bisa hidup sehat, ya berarti kamu menolak seperti gitu ya. Oke. Di sini kita lihat ada kartu The Hero Pain. Ada juga Five of Swords. Ada The Fool, ada kartu Four of Cups, ada Pack of Pentacles, ada The Magician, ada Queen of Cups, dan terakhir di sini ada Ten of Cups. Wow. Saya rapikan dulu. Oke. Jadi saya lihat di sini ya untuk kalian Taurus, ini karena gaya hidup. Waduh, gaya hidup ini artinya gini. Contohnya ya, kamu sudah tahu radang ya, tapi masih mau jajan. Berarti kan sakitnya tambah parah kan? Karena kamu udah tahu itu penyakit kamu gitu, tapi bukan menghindar makanan snack ataupun apapun ciki-ciki itu ya.
malah ditambah. Atau mungkin kamu udah tahu saya ini demam, menggigil, tapi masih ingin minum es, air es atau mungkin es krim ya. Ini contoh ya. Jadi sifat bandel kamu ini yang akhirnya nanti akan bisa membuat kamu sakit karena tidak disiplin ya. Saya melihat untuk hari esok ya, ataupun mungkin sudah menimpa kamu saat ini ya, ini THT ya, telinga hidung tenggorokan ya. Seperti saya lagi radang ya, tapi saya bukan Taurus ya, saya cuma bilang aja bahwa sekarang nih penyakit nih banyak ya, virus-virus ya, kita harus bisa mencegah karena semuanya itu kembali pada diri kita, dimana dari pola hidup sehat dan juga olahraga ya. Dan sama tadi, berarti kan kalau kamu tahu bahwa saya ini udah radang tapi tetap masih minum es, masih makan jajan ya, berarti radang itu bertambah parah, ataupun mungkin kondisinya yang belum ada tapi langsung diadakan. Kenapa? Karena kamu yang meminta dengan ya makan itu gitu ya. Jadi saya bilang di sini telinga, hidung, tenggorokan. Kita dari telinga dulu ya. Telinga di sini, karena kenapa saya bilang ada telinga, hidung, tenggorokan? Karena kamu di sini saya merasakan nih energinya ada yang alergi udara ya. Alergi udara ini di sini di mana contoh ya, kamu hirup udara ya, mungkin kamu biasa aja, mungkin di rumah itu ya biasa aja, tapi kan kita nggak tahu ya, debu-debu itu kan nggak bisa kelihatan ya. Jadi kamu rasa itu sudah bersih, padahal sebenarnya tidak. Nah ini di rumah itu harus bersih ya. Jadi tatakan-tatakan apa ya, barang-barang yang cuman ditaruh-taruh, dipajang-pajang itu dibersihkan. Ataupun kalau tidak ya kamar kamu itu harus bersih. Ini paling utama di kamar ya, karena kamar itu kadang-kadang kamu cuman bersihkan yang kamu pakai aja, di atas lemari itu nggak dibersihkan, padahal debunya banyak ya. Ataupun mungkin kondisinya buku-buku kamu ya, buku-buku itu dibersihkan aja ya. Maksudnya kalau memang kamu sudah tidak terlalu pakai buku ya, atau mau bagusnya kamu beli rak yang ada tutupnya, tutup dari kaca gitu supaya rapi ya, jangan masuk debu. Jadi biasa di atas buku yang tumpukan-tumpukan itu ya, banyak debu. Nah ini yang membuat kamu menghirup itu, walaupun mungkin kamu secara tidak langsung ya, biasa aja, rumah saya biasa, tapi seminggu itu udah kotor ya. Jadi tetap harus dibersihkan. Kasur dijemur atau divakum ya, ataupun mungkin kondisinya spray kamu diganti, dicuci, walaupun mungkin serasa masih bersih, seminggu 2 atau 3 kali diganti. Mungkin kamu merasa seminggu masih bersih kok Kak Ica, iya, tapi kamu nggak lihat kotornya luar biasa ya, karena udara ini kan tiap hari berganti, kamu bernafas tiap hari kan. Nah itu ya. Pertama debu, ada alergi debu di sini ya. Jadi biasa kadang meler, hidung kamu meler, flu ya. Kedepan itu kamu akan flu. Yang kedua, tenggorokan sakit ya, radang atau ya sakit tenggorokan lah seperti gitu, batuk ya. Kalau telinga ini gatal, telinganya gatal, bukan berarti kotor ya, tetapi gatal karena apa? Udara. Ini kan semua ini THT ini, telinga, hidung, tenggorokan ini semua ini karena dari udara. Dan kalau kalau dibilang tenggorokan ini lebih ke minyak juga, goreng-gorengan ya, selain udara ya, goreng-gorengan. Jadi waspadalah untuk penyakit ini. Satu penyebab, tetapi 3 yang bisa sakit ya. Jadi dari telinga gatal ya, terus itu karena alergi udara. Mungkin kamu merasa ikut telinga saya gatal, biasa kamu pakai headset juga harus dibersihkan ya, atau ya headset baru kek atau gimana kek ya, karena akan mengganggu pendengaran kayak macam kalau dibilang dinding telinga itu ya, saya kurang tahu untuk bahasa medisnya ya, tetapi dinding telinga tuh kalau sudah kena debu ya, otomatis gatal telinga kamu itu secara otomatis ya. Kalau kamu merasa bahwa Kak Ica saya nggak gatal telinga, berarti ini bukan untuk kamu ya, karena ini saya ambil energi paling dominan dari Taurus ya, jadi yang paling banyak. Karena belum tentu yang saya readingkan semua ini ada di kamu, mungkin 1-2 penyakit ya, tetapi ya lebih bagus waspada karena ini akan datang, siapa tahu akan datang kepada dirimu
ya. Jadi telinga, hidung, tenggorokan ya. Itu paling utama adalah menjaga kebersihan dari diri sendiri dan dari tempat tinggal kita ya, dari debu-debu. Pakai masker, rajin pakai masker. Orang bilang aduh udah nggak ada covid kak, nggak usah pakai masker, pakai aja ya, harus tetap pakai masker. Oke. Yang kedua di sini sakit gigi. Nah, rajin membersihkan gigi paling utama ya. Terus yang kedua, kalau giginya udah nggak berfungsi sama sekali, ngapain kita mau mempertahankan gigi busuk. Ini contoh kalau lubang ya, dicabut aja ya, dicabut. Jangan tunggu sakit baru dicabut ya, nggak bisa. Pada saat memang tidak sakit ya cabut. Kita ngapain mempertahankan gigi busuk gitu loh. Ujung-ujungnya nanti kita nggak nyaman karena suatu saat kita lagi makan apa tiba-tiba sakit. Ya kan? Jadi apa yang membuat kita tersiksa itu jangan dipertahankan. Kenapa kamu harus mempertahankan gigi busuk gitu? Kalau memang kamu tidak bisa, aduh nanti saya ompong ya pakai pasang gigi palsu. Yang setidaknya tidak membuat kamu sakit gitu. Ya, saya nggak tahu ya kalau pasang gigi palsu itu sakit atau tidak ya, tetapi setidaknya ya jangan sampai syaraf kamu itu sakit sampai di kepala. Karena biasa gigi itu kan langsung sampai di kepala, sakitnya luar biasa. Nah itu, jadi ada sakit gigi, ini hati-hati. Jangan sampai kamu sakit gigi. Ya, karena nanti kamu jadi pusing, stres. Nah ini ada beberapa yang sakit gigi akhirnya kepalanya sakit, suka migrain itu karena dari gigi. Ini ada beberapa juga sakit kepala ini karena dua hal yang mempengaruhi. Mungkin kamu bilang aduh kok saya migrain, saya sakit di bagian kepala bawah ya. Padahal itu ada dua penyebabnya dari gigi dan dari mata. Akhirnya kepala kamu sakit. Jadi itu berdampak ke penyakit lainnya. Nah ini makanya saya bilang kenapa kamu mempertahankan yang salah. Akhirnya kalau kamu membiarkan ya akhirnya akan berdampak ke yang lain. Sudah kamu sakit gigi, sakit kepala pula. Ya. Ataupun mungkin kamu punya mata ini sudah sakit, bukan sakit merah ya, ini lelah. Jadi dalam artian dua nih. Kalau kamu sakit gigi, otomatis kita juga sakit kepala ya, sakit kayak macam aduh pening, sakit gitu ya. Ataupun mungkin juga di sini kalau kamu punya mata ya, radiasi HP ataupun mungkin laptop ya, itu yang akan membuat sakit kepala juga bagian kepala bawah. Nah jadi kalau kamu merasa bahwa wah kepala saya kayak Ica sakit di bagian bawah nih ya, itu karena dari matamu terlalu lelah. Mungkin kamu juga rebahan sambil lihat HP, nah itu matamu lelah, sakit, makanya kepalamu suka sakit. Ataupun mungkin kondisinya cahaya dari laptop, kamu kerja di laptop, di komputer, akhirnya tanpa sadar ya kepalamu sakit ya karena itu matamu lelah, berpengaruh. Makanya mungkin kamu harus beli kacamata radiasi supaya nyaman, supaya happy matamu, supaya kepalamu juga bisa berpikir dengan jernih ya. Kalau mata kita capek, lelah itu kan kayak seolah-olah kayak malah susah tidur ya. Nah mau bagaimana lagi, karena memang udah lelah. Akhirnya pada saat kita mau melihat sudah ngantuk, tapi kalau kita mau tidur rebahan nggak bisa tidur. Nah itu salah satu juga faktor yang mempengaruhi. Jadi jangan kamu berpikir kok saya insomnia ya, kenapa ya, padahal kamu nggak tahu mata kamu tuh lelah sampai akhirnya untuk terpejam juga itu susah. Tapi kalau kita mau memaksakan untuk melihat kayak ngantuk atau capek, lelah, nah ini ya. Jadi hati-hati di mata kamu, banyak makan sayuran hijau dan wortel atau apa ya yang untuk penyakit mata itu ya. Jadi kamu jangan bertanya lagi obatnya apa ya, nanti itu bisa sampai besok pagi itu kita nggak selesai reading ya. Saya cuma di sini memberikan arahan secara garis besar ya. Kamu mau secara spesifik bisa hubungi WA saya, nanti kita coaching ya, saya coaching kamu secara personal ya. Oke, berikutnya tulang punggung sakit. Waduh, ini masuk angin sebenarnya ya. Dengan terlalu banyak duduk, posisi duduk kamu itu salah ya, terlalu banyak bungkuk. Nah ini harus apa ya, kalau dibilang harus tegap-tegap dikit ya. Terus kalau bisa juga apa dibilangnya nih, kamu kalau bisa jangan terlalu dengan AC ataupun dengan kipas angin, atau pulang malam atau naik motor ngebut-ngebutan ya.
Jadi seperti gitu ya, cara duduk kamu ya agak tegap dikit, terus itu dua juga ya dari tulang punggung itu ya. Dan jangan sering pokoknya apa ya, capek itu karena pegal ya, masuk angin ya. Sebenarnya ini bukan penyakit yang besar ya, tetapi dari penyakit-penyakit kecil ini bisa ke penyakit besar. Makanya hati-hati, jangan pernah meremehkan penyakit-penyakit kecil ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini ya, kamu bagian pinggul ya sakit ya. Terlalu banyak duduk, banyak olahraga ya, banyak lari-lari sore ataupun mungkin jogging-jogging ya, dan banyak minum air putih. Ya, pinggul kamu sakit. Saya lihat di sini nggak terlalu signifikan penyakit-penyakit besar ya, kecuali kalau orang udah tua ya. Tapi ini yang kita bicara yang melanda, bukan yang sudah ada saat ini, yang akan datang, yang belum ada terus nanti datang. Kalau yang sudah datang di dalam hidupmu ya berarti kamu yang harus itu sudah mengobati. Di sini kan saya cuma hanya untuk mencegah. Jangan sampai penyakit itu datang ya. Jangan sampai kamu sudah tahu bahwa wah saya sudah sakit ini nih Kak Ica ya, berarti itu bukan sakit akan datang lagi, memang sudah ada gitu ya. Kalau memang contohnya kamu merasa bahwa wah saya belum flu, wah besok ini Kak Ica bilang saya akan flu, berarti saya harus lebih banyak minum air hangat, ataupun mungkin kondisinya ya banyak olahraga seperti gitu ya. Terus ini ya yang tadi saya bilang ya, banyak duduk, kamu harus banyak minum air putih ya. Pinggul kamu sakit, terus banyak ini juga gerak ya, jogging lah. Kalau kamu nggak bisa lari ya jogging, yang penting gerak dulu, bukan duduk terus ya. Asam urat ya, agak pegal-pegal di jari-jari ataupun kesemutan. Pola hidup sehat saja, makan makanan yang bergizi ya, jangan terlalu banyak makan lemak ya. Goreng-gorengan jangan, itu yang tadi saya bilang ya. Junk food itu no. Lebih bagus kalian makan lalap aja. Lalap juga sambalnya jangan yang ada minyak ya, karena kalau lalap sambal ada minyak ya sama saja seperti gorengan gitu kan. Ada biasa kan sambal baru dicampur minyak lagi atau ditumis ya. Lebih bagus sambal yang memang betul-betul fresh gitu, bukan sambal ada campuran minyak-minyaknya ya. Jadi seperti gitu ya, penyakit-penyakit biasa tetapi ya dampaknya luar biasa karena kesiaraf semua nih ya. Apalagi kalau kita bicara kurang minum air putih, pembekuan darah ataupun darahnya mengental ya. Nah ini makanya supaya darah kamu bagus ya. Ini kan sebenarnya kalau mau dibilang kita sakit-sakitan ini kan karena aliran darah itu nggak lancar ya, tidak seperti air mengalir, tersumbat ataupun mungkin kondisinya dia kental ya. Jadi kamu perlu pemanasan dalam tubuh, yaitu olahraga. Terus yang kedua dari pola makan ya. Dengan aktivitas-aktivitas tadi yang saya bilang, jangan sampai terlalu banyak debu di rumah kamu ya. Oke, itu sih yang saya lihat ya, tidak terlalu banyak penyakitnya, tetapi ya jangan dibiarkan, jangan sampai nanti ujung-ujungnya ke penyakit yang lebih parah lagi. Karena ada uang, kalau kita bicara uang ya, ada uang besar karena ada uang kecil. Nah ini sama, penyakit besar itu, penyakit-penyakit yang parah itu adanya karena penyakit-penyakit yang mungkin kita anggap sepele. Jadi jangan anggap penyakit ini sepele karena berdampak ke yang besar nanti. Hati-hati ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.